Setiap potongan daging yang Anda konsumsi memiliki perjalanan panjang yang dimulai dari peternakan. Dari peternakan, daging berjalan ke rumah potong yang terstandarisasi. Proses pengolahan daging dilakukan dengan teknologi modern dan higienis. Setelah diproses, daging disimpan dalam ruangan pendinginan untuk menjaga kesegaran. Hingga akhirnya, daging siap disajikan di atas piring Anda. Halo, kami akan membahas topik daging dari peternakan hingga piring. Ada berbagai jenis daging seperti sapi, ayam, babi, dan domba yang beredar di pasaran. Daging kaya akan protein, zat besi, seng, dan vitamin yang penting untuk kesehatan tubuh. Perlu diingat bahwa daging mudah rusak jika disimpan dengan benar. Simpan daging di lemari es dengan suhu rendah dan konsumsi dalam waktu yang direkomendasikan. Video ini disajikan secara informatif dan mudah dipahami untuk meningkatkan pengetahuan Anda tentang daging. Mengenal jenis daging, anatomi dan klasifikasi. Daging adalah jaringan otot hewan yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Sapi, kambing, dan domba. Otot sapi memiliki serat besar dan padat. Teksturnya cenderung lebih keras, mulai dari tenderloin khas dalam, paling lembut, cocok dipanggang cepat atau ditumis. Berikutnya sirloin khas luar, dan rib eye berlemak sedang, mantap dipanggang. Kluk kaya jaringan, ikat empuk setelah slow, cok, brisdil, direbus lama atau smoky. Setiap potongan punya karakteristik berbeda. Tentukan metode dipanggang, direbus lama, atau ditumis. Sekilas kambing dan domba. Kambing cenderung lebih liat, domba lebih lembut, beraroma khas. Pilih potongan sesuai olahan agar hasil maksimal. Mengenal daging kambing. Sumber protein dengan karakter unik. Daging kambing punya serat otot lebih kecil, warna lebih gelap, dan aroma khas lebih kuat karena komposisi lemak serta senyawa volatil tertentu. Kandungan lemak lebih rendah dibandingkan daging sapi, baik untuk yang mengurangi lemak. Serat halus namun rapat dapat membuat tekstur lebih keras bila tidak diolah dengan teknik yang tepat. Olah dengan bumbu kuat, sate, kambing, atau gulai. Bumbu memperkaya rasa dan membantu keempukan. Mari kita kenal lebih dekat dengan daging domba yang berasal dari hewan domba berusia relatif muda. Struktur serat otot yang lebih halus menghasilkan tekstur daging yang empuk dan lunak saat dikonsumsi. Lemak yang halus dan merata meningkatkan cita rasa, kelezatan, dan kelembutan selama pemasakan. Aroma daging domba lebih ringan dan tidak menyengat dibanding daging kambing, lebih mudah diterima konsumen. Daging domba bisa direbus, dipanggang, atau ditumis dengan waktu pemasakan yang relatif singkat. Karakteristik empuk, berlemak halus, dan aroma ringan menjadikan daging domba bahan makanan berkualitas tinggi. Apakah kamu tahu bahwa daging bukan hanya makanan lezat, tapi juga sumber nutrisi penting untuk tubuh? Mari kita bahas nilai gizi daging, khususnya makronutrien dan mikronutrien yang terkandung di dalamnya. Makronutrien seperti protein dan lemak dalam daging sangat penting untuk pertumbuhan dan energi tubuh. Sedangkan mikronutrien seperti zat besi, seng, dan vitamin B12 membantu fungsi tubuh secara optimal. Perbandingan sederhana, daging sapi lebih tinggi protein, sedangkan daging kambing lebih rendah lemak jenuh. Daging menjadi bagian penting dari pola makan seimbang untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kandungan lemak dan mikronutrien antara
daging sapi dan kambing. Daging sapi umumnya memiliki lemak dan kolesterol lebih tinggi, terutama pada potongan iga dan sandung lamur. Sedangkan daging kambing cenderung lebih rendah lemak dan kolesterol, khusus pada bagian tanpa lemak. Perbedaan ini dipengaruhi oleh jenis hewan, usia, aktivitas metabolik, dan distribusi lemak dalam otot. Lemak berfungsi sebagai sumber energi, pelarut vitamin A, D, E, K, serta memberi cita rasa dan tekstur pada daging. Konsumsi berlebihan meningkatkan risiko penyakit jantung, obesitas, dan gangguan metabolisme. Konsumsi seimbang sangat penting. Daging juga merupakan sumber utama vitamin B12 yang penting untuk pembentukan sel darah merah dan fungsi sistem saraf. Kekurangan B12 dapat menyebabkan anemia dan gangguan neurologis. Konsumsi daging secara bijak mendukung kesehatan tubuh. Apakah kamu sering mengalami daging cepat rusak? Mari kita pelajari teknik penyimpanan daging yang benar. Untuk penyimpanan jangka pendek, gunakan lemari pendingin dengan suhu 0-4 derajat Celcius. Suhu ini memperlambat aktivitas bakteri dan menjaga tekstur serta warna daging tetap fresh. Untuk jangka panjang, simpan di freezer dengan suhu 18 derajat Celcius atau lebih rendah. Suhu rendah ini menghentikan pertumbuhan mikroorganisme dan memperpanjang umur simpan daging. Gunakan wadah tertutup rapat atau plastik kedap darah untuk mencegah kontaminasi silang. Pengemasan yang benar mengurangi paparan oksigen dan menjaga kualitas daging lebih lama. Kerusakan kimiawi pada daging umumnya terjadi akibat reaksi oksidasi lemak, terutama pada daging dengan kandungan lemak tinggi. Proses ini dipicu oleh paparan oksigen, cahaya, dan suhu tinggi yang menyebabkan reaksi kimia pada lemak daging. Oksidasi lemak menyebabkan bau tangi, perubahan rasa, dan penurunan vitamin larut lemak seperti A, D, I, dan K. Penyimpanan yang tepat sangat penting. Lemari pendingin 0-4 derajat Celcius untuk jangka pendek memperlambat mikroorganisme. Freezer di suhu 18 derajat Celcius atau lebih rendah untuk jangka panjang. Gunakan pengemasan vakum untuk mengurangi oksigen dan kontaminasi. Metode penyimpanan yang benar menjaga kualitas, gizi, keamanan, dan daya simpan daging tetap optimal. Perjalanan daging dimulai dari peternakan yang tenang, di mana ternak dipelihara dengan penuh perhatian. Setelah itu, daging mengalami proses penanganan yang kompleks dan higienis di fasilitas pengolahan. Penyimpanan pada suhu rendah menjadi kunci untuk menjaga mutu dan keamanan daging. Proses terakhir, daging disajikan dengan sempurna di atas piring untuk dinikmati konsumen. Pemahaman tentang jenis daging, gizi, dan penyimpanan sangat penting untuk keamanan pangan. Sebagai mahasiswa, kita diharapkan menerapkan pengetahuan ini dan menyebarkannya kepada masyarakat. Bersama-sama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan aman untuk semua. Demikian video edukasi kami yang berjudul Daging dari Peternakan hingga Piring. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua mengenai daging sebagai bahan pangan. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya.